Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul Retake. Jadi ini adalah part keduanya. Jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dimengerti. Jika sudah, kita langsung saja ke ceritanya. Setelah mengadakan dinner dan menghabiskan waktu di kolam renang, esok harinya saat Jonathan tidak di kamar, Brandon secara diam-diam melihat foto yang dirahasiakan oleh Jonathan. Dari sana, ia mengetahui bahwa Jonathan mencoba mengambil foto yang sama seperti foto-foto sebelumnya saat bersama kekasihnya. Tak lama, Jonathan pun memasuki kamar sambil membawakan kopi. Jonathan berencana untuk mengambil fotonya Brandon. Tanpa diperintahkan, Brandon pun berpose menyerupai pose di foto yang baru saja dilihatnya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sambil menyetir, Jonathan meminta Brandon untuk membukanya. Brandon pun melakukannya dan mereka berhenti di tengah perjalanan. Namun saat Jonathan hendak membalas hal yang sama kepada Brandon, Brandon menolaknya dan susah bergairah. Dari sikapnya itu, Jonathan berprasangka kalau Brandon tidak menyukainya dan hanya menginginkan uangnya. Dan malamnya, saat mereka berada di sebuah bar, Brandon malah duduk berjarak dari Jonathan. Ia pun mendekat karena Jonathan memintanya. Di bar itu, mereka bertemu kembali dengan pasangan yang mereka jumpai ketika di penginapan sebelumnya. Brandon pun langsung mengajak pasangan itu duduk bersama mereka. Meski Jonathan sedikit keberatan jika mereka duduk bersama, pasangan itu pun membahas tentang hubungan Brandon dengan Jonathan. Brandon pun menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Jonathan. Ia mengaku kalau ia sangat mencintai Jonathan dan memberi pujian kepada Jonathan saat itu. Jonathan pun sedikit bangga mendengarkannya. Melihat mereka yang begitu romantis, wanita dari pasangan itu pun meminta mengambil foto mereka menggunakan kamera tuanya Jonathan. Pasangan itu pun mengajak mereka untuk lanjut minum hingga mulai mabuk. Saat Brandon hendak menari, ia malah mengajak wanita dari pasangan itu menari bersamanya. Jonathan sedikit cemburu melihatnya dan mencoba memisahkan mereka. Akhirnya, ia pun kembali duduk berduaan bersama Brandon. Jonathan terlihat menyukai Brandon ketika ia mampu melupakan masalahnya. Melihatnya yang begitu mabuk, Brandon meminta untuk menyetir mobilnya kembali ke penginapan. Namun, Jonathan menolaknya saat itu dan menyetir mobilnya dengan ugal-ugalan. Brandon pun memintanya untuk berhenti. Mereka pun berhenti di tengah perjalanan dan Jonathan langsung mencium Brandon. Saat itu, Brandon hendak menanyakan sesuatu dan meminta Jonathan untuk tidak marah. Jonathan berjanji tak akan marah kepadanya. Brandon pun menanyakan siapa Brandon yang sebenarnya. Jonathan tetap tidak mau menjawabnya dan malah memperkeras suara musik dari mobilnya dan mengajak Brandon keluar mobil untuk menari. Mereka pun kembali menari-nari bersama. Tak lama, Jonathan pun memeluk Brandon dan ia mencurahkan perasaannya. Ia berkata kalau dirinya sangat mencintai Brandon dan ia ingin sekali menikahinya. Ia mengungkapkan semua isi hatinya itu seolah menganggap Brandon sebagai kekasihnya. Brandon terharu mendengarkannya. Setelah beberapa saat, Jonathan pun meminta beristirahat di dalam mobil, sehingga Brandon lah yang melanjutkan menyetir mobilnya. Esok harinya, Brandon bangun kesiangan dan ia dibangunkan oleh Jonathan dengan membawakan kopi. Saat Brandon menanyakan kejadian tadi malamnya, Jonathan berpura-pura lupa dan tak ingin membahas hal itu. Ia meminta Brandon untuk segera bergegas karena mereka akan check out. Brandon memohon untuk tidur sebentar lagi, namun Jonathan mendesaknya untuk bangkit dari tempat tidurnya. Karena ia membayar Brandon per hari, maka ia tidak ingin membayarnya lebih jika melewati hari yang telah ditentukan. Ia pun beralasan pergi ke resepsionis untuk check out dan meminta Brandon cepat-cepat bergegas. Ternyata Jonathan merencanakan sesuatu. Ia berpura-pura keluar dan meminta seseorang untuk merampok dan menyakitinya. Brandon yang melihat kejadian itu dari jendela kamar segera keluar untuk menolong Jonathan. Melihat lebam pukulan di wajahnya Jonathan, Brandon pun berusaha untuk menghilangkan sakitnya. Tak lama, Brandon pun meminta pergi untuk check out ke resepsionis sekalian untuk memberitahukan kejadian itu. Namun Jonathan melarangnya dan meminta Brandon berbaring bersamanya sambil memeluknya. Saat itu, Jonathan meminta maaf dan kembali berkata kalau ia mencintai Brandon.
Ia meminta Brandon mengucapkan kalau ia juga mencintai Jonathan. Dengan terpaksa, Brandon pun mengucapkannya. Karena merasa sikapnya itu aneh, Brandon meminta pergi sejenak dan dengan diam-diam, ia membawa keluar tas yang berisi foto-fotonya Jonathan. Ia pun melihat foto-foto itu satu persatu dan menemukan fotonya Jonathan dengan lebam dan motel yang sama. Ia pun langsung kembali menemui Jonathan dan marah kepadanya. Ia mendesak Jonathan memberikan alasan atas semua kepalsuan itu. Jonathan tidak menjawabnya dan malah merendahkan Brandon kembali. Ia pun meminta Brandon untuk pergi dan mencampakkan bayarannya. Brandon pun menyerang Jonathan karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Saat Jonathan menyerangnya kembali, Brandon meminta berhenti. Dengan bercampur emosi, Jonathan pun menceritakan siapa Brandon, kekasihnya itu yang sebenarnya, di mana kekasihnya itu ingin sekali mengunjungi Grand Canyon kembali untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai retak. Namun, Jonathan sering menunda keinginan kekasihnya itu karena kesibukan dengan pekerjaannya. Kekasihnya itu pun mencoba bunuh diri di dalam kamar mandi. Namun, Jonathan tidak melakukan sesuatu untuk menghalanginya. Akhirnya, kekasihnya itu pun meninggal. Itulah alasan mengapa Jonathan melakukan perjalanan itu, karena ia merasa bersalah dan ingin mengulangi kembali momen mereka. Setelah mendengarkan hal itu, Brandon pun mencoba menguatkan Jonathan. Namun Jonathan tidak butuh dikasihani dan ia meminta melanjutkan roleplay dan perjalanan mereka. Brandon pun meminta Jonathan agar tidak berpura-pura lagi demi mengenang hal itu. Jonathan marah mendengarkannya dan berkata kalau Brandon tak ada bedanya dengan yang lain. Brandon terkejut mendengarkan ucapannya itu. Ternyata Jonathan telah beberapa kali melakukan hal yang sama dengan pemuda lainnya. Namun rencananya itu tetap gagal. Jonathan pun kembali memberikan bayarannya Brandon dan mendesaknya untuk pergi. Brandon kurang terima dan terdiam saat itu. Jonathan memintanya untuk tidak menanggapi hubungan mereka dengan serius. Brandon pun langsung pergi meninggalkannya tanpa mengambil bayarannya. Ia pun menumpangi sebuah truk yang dikemudikan oleh wanita tua, dan ia tidak mengetahui tujuannya kemana. Ia bahkan bingung memberitahukan namanya saat wanita itu menanyakannya. Brandon pun meminta berhenti ketika ia melihat bar yang pernah ia kunjungi bersama Jonathan sebelumnya. Sedangkan Jonathan, ia masih bersedih sambil mendengar rekaman suara dari kekasihnya. Hari itu juga ia menerima sebuah kertas yang mengajaknya bertemu di bar sebelumnya. Ia belum mengetahui siapa orangnya. Tak lama, Brandon pun muncul sambil meminjamkan pemantiknya dan mereka duduk bersama. Brandon mencoba menasihati Jonathan agar bisa move on dari masa lalunya. Saat itu juga Brandon memberitahukan namanya yang sebenarnya, yaitu Adam. Dan sejak itu, ia tak ingin kebersamaan mereka seperti yang ada di roleplay. Ia berencana mengulangi awal pertemuan mereka kembali. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Namun saat ia keluar dari sana, Jonathan sudah menghilang dari tempat duduknya. Adam pun kembali duduk dengan rasa yang kecewa. Saat ia menyalakan rokoknya, tiba-tiba Jonathan muncul lagi dan melarangnya untuk merokok. Mereka pun kembali duduk bersama dan minum sambil berbincang-bincang dengan seadanya. Setelah berbincang banyak hingga di tempat tidur, Jonathan sangat memperhatikan Adam. Namun, ini yang buat saya kesal. Esok paginya, Adam terbangun sendirian dan hanya melihat pakaiannya terletak di sana. Ia juga melihat sebuah amplop berisi uang untuk ongkos pulangnya. Ternyata Jonathan meninggalkan Adam begitu saja tanpa pamitan. Ia juga menyertakan foto mereka berdua di dalam amplop itu. Tanpa berpikir panjang, Adam pun langsung pulang di hari itu juga. Sedangkan Jonathan melanjutkan perjalanannya menuju Grand Canyon. Ia menikmati pemandangan itu sendirian. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman akhir cerita dari film ini. Sedikit mengecewakan karena ceritanya tidak berakhir bahagia seperti yang saya harapkan. Meski begitu, namun film ini tetap menarik ditonton karena kisahnya yang unik. Jonathan yang patah hati mencoba menghibur diri dengan satu-satu cara yang ia anggap bisa membahagiakan dirinya sendiri. Ia benar-benar tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Di sisi lain, ia terlihat bodoh karena tidak bisa move on. Namun di sisi lainnya, ia hanya mencoba mempertahankan cinta sejatinya. Jarang sekali hal ini terjadi dalam kehidupan dunia pelangi. Saya merasa kasihan dengan nasibnya Adam. Saat ia peduli dan memberikan hatinya kepada Jonathan, ia malah dikecewakan dan ditinggal begitu saja. Jonathan tetap menganggapnya sekedar money boy. Namun sampai kapanpun,
Jonathan tak akan bisa menemukan seseorang yang bisa menyerupai kekasihnya yang dulu. Ia akan tetap larut dengan semua kesedihan dan penyesalannya. Overall, saya menyukai akting mereka berdua dan ikut menikmati perjalanan mereka. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman mengerti dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya ke channel ini lewat like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.